Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi, NIM 09, mahasiswa Pendidikan Kimia 5A, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini saya akan menampilkan video mengenai kunjungan industri virtual PT Petrokimia Gresik dengan produk pupuk urea. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kimia Industri dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Siti Suryaningsih, MSI. Baik, ini adalah PT Petrokimia Gresik yang memproduksi produk pupuk dan juga produk non-pupuk. Sebagai objek vital nasional sektor industri, PT Petrokimia Gresik menempatkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sebagai komitmen yang tercermin dalam urutan pertama, tata nilai perusahaan, corporate value. Penerapan K3 dalam berbagai program kerja terus diupayakan untuk mencapai Safety Health Environmental SHE Excellent sebagai faktor pendukung penerapan operasi. Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Petrokimia Gresik memiliki bagian pemadam kebakaran yang berkewajiban untuk mengidentifikasi dan mitigasi potensi risiko kebakaran, menyediakan dan melakukan pemeriksaan berkala terhadap peralatan pemadam kebakaran di seluruh area perusahaan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan kebakaran pada semua karyawan dan mitra PT Petrokimia Gresik. Salah satunya dilakukanlah kegiatan lomba dalam rangka Bulan K3 Nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih semua karyawan agar paham mengenai K3 dalam perusahaan. Berbagai macam kegiatan lomba antara lain salah satunya adalah memadamkan api ketika terjadinya kebakaran dalam perusahaan. Kemudian menolong korban akibat kebakaran yang kekurangan oksigen maupun terkena luka bakar. Bagian pemadam kebakaran juga merupakan pusat Rescue and Response tim PT Petrokimia Gresik. Sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility dan wujud kepedulian terhadap warga sekitar perusahaan, tim PT Petrokimia Gresik memberikan bantuan pertolongan apabila terjadi kebakaran di lokasi warga dengan radius sekitar 5 km dari wilayah perusahaan. Kali ini kita akan mencari tahu proses pembuatan pupuk urea pada pabrik PT Petrokimia Gresik. Nah, ini adalah unit urea, di mana unit urea ini unit yang memproduksi pupuk urea dengan jumlah banyak. Sebelum kita masuk kepada proses pembuatannya, kita akan menyiapkan bahan-bahannya. Nah, bahan baku pembuatan pupuk urea adalah amoniak cair dan gas CO2. Amoniak cair ini yang digunakan merupakan produk utama dari amoniak di Departemen 1 yang dikelola oleh PT Petrokimia Gresik tersebut. Nah, sedangkan gas CO2 ini yang digunakan adalah produk sampingan dari pabrik amoniak tersebut. Pabrik ini dirancang untuk memproduksi pupuk urea dengan kapasitas produksi 1.400 ton per harinya. Baik, kita masuk kepada tahapan proses. Tahapan produksi pupuk urea ini tidak bisa kita lihat langsung, teman-teman. Bahkan ketika kita kunjungan pun, kita hanya bisa melihat dari luar saja, teman-teman. Karena proses produksinya menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Salah satunya yakni amonia. Jika kita terhirup amonia, maka kita akan mengalami dampak buruk bagi pernapasan kita. Bahkan karyawannya pun ketika memproduksi pupuk urea ini menggunakan APD khusus untuk memproduksinya, teman-teman. Baik, kita masuk kepada proses pembuatan. Proses yang digunakan pada pembuatan urea adalah akses proses dari teknologi Tokyo, Jepang dengan kapasitas produksi sebesar 1.400 ton per harinya dengan frekuensi operasi 330 hari per tahun. Secara umum, proses pembuatan urea dibagi menjadi beberapa tahap, yakni ada unit sintesis, unit purifikasi, unit recovery, unit konsentrasi, unit grilling, dan unit pengolahan proses kondensat. Baik, kita masuk kepada tahap yang pertama, yakni unit sintesis. Unit ini bertujuan untuk menghasilkan urea dengan mereaksikan NH3 cair dan gas CO2 yang dikirim dari unit NH3 dan sirkulasi kembali larutan karbamat yang diperoleh dari tahap recovery. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Kedua reaksi di atas bersifat reversible. Reaksi pembentukan karbamat bersifat eksotermis dengan panas yang dihasilkan 38.000 kilokalori tiap mol karbamat. Sementara itu, reaksi dehidrasi karbamat bersifat endotermis dengan membutuhkan panas sekitar 5.000 kilokalori tiap mol urea yang dihasilkan.
Peralatan utama pada reaksi sintesis adalah reaktor BC101, stripper DA101, scrubber DA102, dan karbamat kondenser EA101 dan EA102. Baik, kita masuk pada tahap yang kedua, yakni unit purifikasi. Peralatan utama pada unit purifikasi yakni HP decomposer dan LP decomposer. Larutan urea sintesis yang diproduksi pada unit sintesis dimasukkan ke unit purifikasi, di mana amonium karbamat dan ekses amonia yang terkandung dalam larutan urea diuraikan dan dipisahkan sebagai gas dari larutan urea dengan penurunan tekanan dan pemanasan dalam HP decomposer dan LP decomposer. Baik, selanjutnya masuk kepada tahap yang ketiga, yakni unit recovery. Gas NH3 dan CO2 yang terlepas dari tahap purifikasi diabsorpsi dalam tahap recovery menggunakan kondensat proses sebagai absorben dan diresikel kembali ke reaktor. Gas NH3 dan CO2 diabsorpsi membentuk karbamat dan aqua amonia. Baik, kita masuk pada tahap yang keempat, yakni unit pengolahan proses kondensat. Tahap ini berfungsi untuk mengambil urea, gas NH3, dan CO2 yang terikat dalam uap air yang terdapat pada tahap pemekatan. Tahap ini terdiri dari dua bagian, antara lain final absorbent DA503 dan proses kondensat stripper DA501 dan urea hydrolyzer DA502. Baik, masuk kepada tahap yang kelima, yakni unit konsentrasi. Unit ini berfungsi untuk memekatkan larutan urea dari 70% menjadi 99,7% dengan penguapan secara vakum. Tahap ini terdiri atas dua alat utama, yakni vakum konsentrator FA202A-B dan final separator FA203. Tahap yang keenam, yakni unit pembutiran, filling section. Larutan urea dengan konsentrasi 99,7% berat dialirkan ke dalam filling tower. Di dalam filling tower, larutan urea dispray, didinginkan, dan dipadatkan untuk memperoleh urea fill. Setelah pupuk urea tersebut menjadi butiran-butiran, maka pupuk urea tersebut siap dikemas dengan kemasan karung bertuliskan pupuk urea dan dipres menggunakan mesin. Prosesnya menggunakan mesin dan cara sama seperti pengemasan pupuk amonium sulfat dan juga yang lainnya. Untuk penyimpanan produk pada PT Petrokimia Gresik dilakukan dengan penyediaan tempat khusus, yakni berbentuk gudang yang menyusun produk pupuk dengan tersusun rapi dalam gudang tersebut, dan juga menjaga pupuk agar bebas dari bahan-bahan yang dapat mengakibatkan kebakaran ataupun merusak kualitas pupuk tersebut. Untuk pengolahan limbah, PT Petrokimia Gresik memiliki unit penjernihan air di Babat yang berkapasitas 2.500 meter kubik per jam dan di Gunung Sari yang berkapasitas 3.000 meter kubik per jam. Sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, pengolahan limbah di PT Petrokimia Gresik juga dikelola secara serius. Unit pengolahan limbah, cair, serta gas menggunakan sistem 3R, reuse, recycle, dan recovery. Itulah kunjungan industri virtual pada PT Petrokimia Gresik yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.